kasih sayangmu. Oh ya Allah, kami memohon karuniai kami kemampuan untuk bangkit lagi menuju keridhaan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa hidup lurus, nggak ada godaan, ya emang biasa kali ya. Kalau bisa nggak maksiat, tapi juga nggak ada godaan, ya mungkin gitu ya, masih biasa. Tapi kalau bisa tetap terhindar dari maksiat, padahal banyak banget maksiat. Bisa hidup lurus, padahal banyak sekali tawaran. Nah ini yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana punya iman yang tegar gitu ya. Punya iman yang lempeng, lurus, kuat gitu. Istilahnya apa ya? Orang lagi puasa lah gitu. Biar kata di depan itu ada es kelapa ya kan. Yang penting gak ada yang lihat. Masalahnya ada yang lihat terus. Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal pun kita gak berani. Sebab kita puasa. Subhanallah. Malam ini saya mau belajar ini teman saya. Kebalik belajar, saya yang belajar sama Ustadznya. Jangan dikasih tahu dulu pemirsa siapa dia. Sebab saya juga belum kenal nih siapa dia. Sampai dikenalin sama Allah Subhanallah. Iya. Dan ini mana tuh? Kita bersama. Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Saya tuh suka bosan. Itu Tahu nggak lagu siapa? itu lagunya Sheila on Seven. Oh, saya suka. Saya tuh Sheila geng, saya apa semua. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Woi, itu. Bener deh, Selamat tidur kekasih gelapku, Sepia. Semoga cepat kau lupakan aku, Sepia. Selamat tidur kekasih gelapku, kalau tiada artinya. Sepia boleh saja, kalau ada perlunya. Satu jus hilang tuh, Tar. Satu jus ya. Itu Mas Sat, Sheila on Seven saya suka. Ini Sakti. Sakti nih. Sebentar, ini bukan pasangan ini, asli nih. Asli. Ini Mas Sakti. Mas Sakti. Yang gitaris Sheila on Seven waktu itu. Itu deh. Waduh. Oh, Kesini. Waduh, Mas Sakti. Wah. Panglingnya Mas Sakti ya. Wah, iya. Wah, Mas Jenny udah jengkotnya sedikit nih sekarang ya. Iya, saya dikit saya pengen kayak gitu. Pakai apa, Mas? Waduh, Mas Sakti. Sehat. Alhamdulillah. Den, sapa dulu pemirsa. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang sebelah kanan dari mana? Majelis SYM, sahabat Yusuf Mansur. Aduh. Yang sebelah ini dari sahabat Yusuf Mansur, yang sebelah kiri lebih hebat, sahabat Denny Cagur. Oke. Benar-benar. Yang sebelah kiri dari mana? SYM. Udah bener tadi. Iya. Ya udah sahabat Denny Cagur aja ya, pindah aja ya. Ntar saya urus, saya kasih kartunya deh ya. Oke, malam hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu tegar di jalan Allah. Bintang tamu kita ini Mas Sakti, seorang gitaris sebuah band besar, Sheila on Seven. Keputusan yang luar biasa adalah di saat bandnya besar, Mas Sakti memutuskan hengkang dari Sheila on Seven dan berdakwah. Itu dia sebenarnya. Kita pengen tahu, Mas Sakti, waktu itu bisa keluar, kenapa tuh Mas? Gajinya lebih gede kerja sama Allah. Iya. Gajinya lebih gede kerja sama Allah. Subhanallah. Padahal band itu udah besar banget, udah gede banget tuh Pak Ustadz. Iya. Ada kejadian atau ada apa gitu? Jadi, ya sering kita dengar kan kata Ustaz Yusuf Mansur, kalau Allah Ta'ala ini kan rajanya raja, bosnya bos ya. Benar. Jadi kalau
kita kerja sama Allah, jelas gajinya lebih gede, ya kan? Nah, jelas pertama gajinya lebih gede. Yang kedua hati lebih tenang. Nah, yang ketiga, ya semoga Allah ridho ya. Nah, jadi mungkin kalau Pak Kiai mau dakwah sama anak band agak susah kali ya. Jadi mungkin anak bandnya datang bawa ke Pak Kiai gitu ya. Doain deh. Besok nggak cuma saya tapi 5-5-nya bisa sama-sama syukur-syukur ngapalin Quran kan. Sama Ustadz kan. Iya benar. Tapi kalau beliau bisa kan insya Allah mestinya yang lain bisa. Ketika hidayah Allah itu emang datang bukan perkara ya itulah hidayah Allah. Tidak, tapi dengan cara apa hidayah datang ke antum gitu ya, ke Mas Sakti. Iya. Cara itu pula harusnya dipakai buat yang lain. Iya. Nah, kita mau gali itu kan ya? Iya benar. Kita mau gali itu insya Allah. Udah disiapin kok cangkulnya HP-nya. Iya. Bukan dari tadi, Pak Ustadz. Nah, Mas Sakti, tanggapan teman-teman gimana waktu itu di saat Mas Sakti bilang ke mereka bahwa akan lepas dari Sheila? Ya, teman-teman sebetulnya pengen saya masih tetap di situ gitu kan. Lagi on-onnya ya. Tapi memang dulu pernah nih kami sowan ke di Jogja tuh Sri Sultan ya kan. Nah, jadi Sri Sultan kasih pesan, dia bilang macam dia kan kuliah juga tapi dia juga harus ada kerjaan. Jadi nggak bisa berdiri di atas 2 perahu. Nah, nanti mekangkang jatuh malah. Nah, jadi harus pilih salah satu gitu kan. Akhirnya mereka ngerti lah kita lebih kepada seperti teman gitu, bukan hubungan bisnis gitu, bukan. Akhirnya mereka bisa mengerti, memahami, dan ya alhamdulillah akhirnya saya pamit dan mereka masih welcome. Oke, saya juga masih sering main ke rumahnya, bawa es krim, main gitar masih. Cuma mungkin intensitas waktunya untuk sering bertemu jarang itu ya, karena mungkin sibuk sendiri-sendiri gitu. Tapi dulu ada yang ngajak ya? Nah, benar sekali tuh Pak Ustadz. Apakah ada yang ngajak, terus ada kejadian apa sehingga akhirnya Mas Sakti itu bisa keluar dari band Sheila on Seven yang saat itu sedang besar-besar? Menyambut tawaran Allah. Benar. Tetap di chatting dengan ya. Terima kasih, balik lagi di chatting dengan DM sama Mas Sakti, ex gitaris Sheila on Seven. Saya jadi ingat Pak Ustadz, pernah waktu itu Sheila on Seven show di salah satu TV. Saya lihat iklannya, karena saya suka, saya berangkat Pak Ustadz. Saya nonton bergabung sama yang lain jingkrak-jingkrakan. Iya. Zaman dulu. Bener Pak Ustadz. Tahun album kedua itu tahun berapa? 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Coba tunjuk satu bintang saya suka lagi. Apalagi? Banyak sih ya. Dan Sukirman. Itu lagunya Decagur Pak Ustadz, lagunya Decagur. Nggak tahu sih. Jadi dengerin gak enak Pak Ustadz. Iya. Aneh, taunya lagu kayak apa, Nurul Mubin. Oh, iya. Pak Ustadz kan tahu Metallica juga, waktu itu nyanyi. Bohong banget tadi ya. Iya. Oke, Mas Sakti, pengen tanya nih, apakah keluarnya Mas Sakti juga mungkin dalam usaha menjauhi, karena kan image anak-anak band walaupun nggak semuanya prosesnya itu sebelum emang Sheila ada atau sudah gitu prosesnya. Ya waktu itu saya ingat tuh mau ke Malaysia kan, di sana ada penghargaan untuk artis-artis yang memang dijual di sana. Ini ya produknya. Kami berdua aja, saya sama Eros berdua di sana, terus di bandara Jogja itu sambil nunggu jam pesawat gitu, ya jalan-jalan. Terus di situ ada satu toko buku di bandara. Di bandara, di situ saya lihat ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Allah. Pada saat itu banyak kasus susah jatuh nih Tat. Ada yang pesawat yang hilang, ada yang jatuh gitu kan. Ya, pemusik ini kadang-kadang firasatnya suka kebablasan kan. Jangan-jangan ini tanda-tanda nih pesawat gue mau jatuh nih. Oh, itu lagi. Terus saya belilah bukunya, terus saya baca-baca. Kelihatannya lama, emang saya kan gak ingat sama maut ya. Gak ingat sama mati itu lama kelihatannya. Kesenangan kali main band ya. Terus main band udah album ke 4 itu kali ya. Terus sudah di situ saya mulai coba ambil air wudhu lagi, mulai sholat lagi, dan sepertinya kok banyak solusi gitu.
banyak solusi. Jadi yang kita punya ya popularitas, terus duit, itu semua nggak bisa nyelesain masalah saya. Allah. Iya. Oke, nah. Allah yang membuat beliau melangkah gitu ya. Melangkah. Hidayah bisa datang ke siapa aja, kapan aja Pak Ustadz? Pada siapa aja. Bahkan kepada Umar kan subhanallah. Iya, iya. Allah punya Rasulnya itu kan berdoa. Rasulullah berdoa, Allah ma'ayyidil Islam bi Abil Hakam. Au Umar bin Al-Khattab. Ya Allah perkuatlah Islam dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam. Atau dengan Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian Rasulullah menerima kan Umar bin Khattab. Bahkan Umar itu masuk Islamnya justru di puncak kemarahannya. Puncak kemarahan. Karena bengong itu. Nungguin puncak kemarahannya apa? Malah. Hari itu 40 sahabat Rasulullah, diantaranya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib itu ada di Bukit Safa. Umar nih ketemu dengan Ummu Abdullah. Satu demi satu sahabatnya kan hilang ya. Pindah ke Rasulullah. Lama-lama kesel banget Umar. Tapi hari itu puncak kemarahan dan kesedihan Umar. Jadi ngelihat Ummu Abdullah. Ummu Abdullah dihadang sama Umar, dimarahin, dimaki dan mau dipenggal. Luar biasanya Ummu Abdullah mengatakan, silakan ya Umar kau penggal saya. Silakan ya Umar kau siksa saya. Tapi tidak akan engkau menjamah aku kalau Allah tidak meridhoi. Akhirnya dia bilang, kalau gitu yang mesti saya penggal adalah kepalanya Muhammad. Balik kanan dicari tahu, sahabat memberitahu, engkau tahu Muhammad ada di mana? Itu di Bukit Safa. Tapi kamu gila kalau datang ke sana karena di sana ada 40 sahabat-sahabat dan keluarga Abu Manaf. Kamu bisa keluar tidak selamat. Umar bilang, sejarah dia itu bugulat nggak pernah ada yang ngalahin dari umur 20 tahun. Umar ya? Umar. Jadi kalau pas musim haji itu kan selalu ada kayak pesta atau ada pameran atau ada apa ya kalau exhibition. Itu dari Parsi datang, dari Romawi datang, dari seluruh penjuru datang. Dan ada di sana pertandingan-pertandingan dan Umar nggak pernah kalah. Selalu dia mewakili Arab menang terus. Jadi Umar bilang, jangan 40, 80 gak dia lawan. Tapi di tengah jalan ada yang ngasih tahu lagi. Jangan kamu urusi dia. Jangan kamu urusi Muhammad. Jangan kamu urusi ya sahabat-sahabat yang lain. Kamu urusi adik kamu Fatimah. Dia sudah masuk Islam. Dia balik kan. Datang ke Fatimah. Tapi di depan pintu Fatimah binti Khattab. Ya, binti Khattab. Adiknya Umar. Tapi di depan pintu Umar kemudian mendengar suara Quran kan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu konon pedang Umar jatuh. Diangkat lagi jatuh lagi, diangkat lagi jatuh lagi. Dia masuk, dia tanya Fatimah, apa yang kalian baca? Quran. Mana sini aku baca? Tak boleh kamu megang. Itu suaminya Fatimah sama iparnya Fatimah masuk kamar takut Umar. Tapi kata Umar, tunjukkan aku di mana Muhammad, aku mau bersyahadat. Wah luar biasa. Insya Allah ya. Masuk Islam. Artinya caranya beda-beda. Termasuk saya pribadi. Artinya ya ini bukti sebenarnya. Iya. Oke, nah kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang kedua, Pak Ustadz. Ini masih berjalan dengan bandnya, tapi juga suka berdakwah juga, Pak Ustadz. Kita undang Ray Sareza, atau biasa kita kenal Ray Nine Ball.
Itu judul lagunya Hingga Akhir Waktu ya, lagunya Nenko. Apa kabar, Ray? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol sama Ray, tapi ntar nggak sekarang, tetap di chatting dengan ya. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Ada Ray Nineball sama Mas Sakti X Silon Seven. Pakai X, Ustaz. Wah. Oke. Pinter dia, jenius. Pinter ya? Iya, jenius. Oke, Mas Ray, saya mau nanya sama Mas Ray. Waktu itu pernah katanya di sisi lain harus berangkat berdakwah, tapi istri juga mau melahirkan. Betul. Sempat dilema dan akhirnya gimana tuh Mas Ray? Ini kalau diceritain panjang nih, cuman singkatnya ada satu, apa ya nih, Ustaz lebih tahu nih, ada satu bahasa, amal baik kamu buat, maka keputusan baik turun dari langit. Nah. Amal buruk kamu buat, maka keputusan buruk turun dari langit. Saya pegang betul itu waktu itu. Saya yakin ini saya harus lakukan karena ini jatuh waktu nisab saya untuk keluar gitu kan. Tapi sementara istri saya dalam hitungan jam, hari dia harus melahirkan. Akhirnya kalau saya ngomong langsung pasti saya ditabok nih. Orang istri mau melahirkan kok suami pergi gitu kan. Iya. Akhirnya saya yakin segala sesuatu tidak ada yang bergerak tanpa izin dan sepengetahuan Allah. Akhirnya di situ saya perbaiki amal, terus saya doa sama Allah, ya Allah, segala sesuatu Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menguasai. Saya cuma curhat sama Allah kalau waktu itu saya sekarang harus keluar, harus itikaf, harus dakwah. Sementara istri saya harus melahirkan. Iya. Beri saya kekuatan untuk bisa berbicara kepada istri saya dan fahamkan istri saya akan perkara ini, gitu kan. Setelah itu baru saya punya kekuatan untuk ngobrol sama istri saya. Maka udah amal dibuat, doa sudah dipanjatkan, baru saya berani ngomong. Saya bilang Bunda, ini sudah waktunya nisab, keluar saya itikaf gitu kan. Gimana? Tanpa banyak ngomong dia bilang, ya udah, sana aja, pergi aja nggak apa-apa gitu kan. Di akhir kata dia bilang, paling nanti kalau sudah melahirkan ini anak kan harus diadzanin, dikomatin, itu kan. Dia pengen saya yang adzanin, komatin anak. Dan ketika pas mau melahirkan banget, baru dia telepon saya lagi, ini anak sudah mau melahirkan, kalau bisa kesini dulu. Baru saya bilang sama Amir Jamaah waktu itu, Amir, istri saya melahirkan. Itikafnya di Bandung juga? Di Bandung. Saya izin ke rumah sakit kalau boleh. Terus ya, kebetulan Amir waktu itu bilang, oh ya alhamdulillah, silakan. Saya pergi ke rumah sakit, saya saksiin langsung anak saya lahir, lalu saya kasih adzan dia, qomat dia. Setelah itu saya bilang sama istri saya, Bunda, saya masih ada sisa waktu 1 hari ini. Gimana? Ya udah, nanti kalau udah selesai balik lagi sini. Akhirnya saya balik lagi ke masjid. Allah. Campur tangannya sangat terlihat. Allah aturin ya. Diatur ya. Wow, okay. Ya ada delay kan, melahirkannya di hari yang kedua. Oh, delay Pak Ustadz. Ya kan, betul. dari mulai beberapa jam jadi 2 hari. Iya. Dan itu membuat beliau merasa Allah nih sayang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditinggalkan sama beliau. Iya. Oke, kalau Mas Sakti kan lepas dari bandnya. Kalau Mas Ray masih ya? Masih. Ya? Nah, 2 dunia yang berbeda. Baik band Pak Ustadz, banyak penggemar, glamor, hiruk pikuk. Sedangkan di sisi lain dakwah. Gimana mensiasatinya? Mensiasatinya, ya itu dia tadi. Saya betul-betul senang banget sama perkataan itu. Dan saya pun pernah dengar dari amal seorang. baik, coba ulangi buat pemirsa. Awalnya dari sini. Jadi saya pernah dengar satu riwayat atau kisah ketika Rasul Isra Miraj naik ke langit ke-7 itu. Rasul lihat cahaya yang datang dari bumi menuju ke langit. Maka Rasul tanyakan, wahai Jibril, cahaya apa itu? Itu adalah cahaya amal manusia. Dan setelah itu datang cahaya balasan dari langit menuju ke bumi. Rasul SAW tanyakan lagi, itu cahaya apa? Itu adalah cahaya balasan amal manusia. Allah. Jadi amal baik kita buat di dunia ini, Keputusan maka keputusan baik turun dari langit. Allah. Amal buruk kita buat, maka keputusan buruk. Jadi itu saya pegang betul. Kalau misalkan Allah ridho sama saya dengan apa yang saya lakukan,
insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya akan baik. Jadi bukan saya memaksakan saya harus tetap jadi pemain band. Tidak begitu juga, saya mengikuti alur aja. Bagaimana Allah penginkan saya jadi apa gitu kan. Sementara apa yang saya pelajari saya terus jalani, itu aja mungkin. Saya dari tadi ngeliatin Toto. Kenapa, Pak? Waktu pas Sakti yang ngomong pusing dia. Pas Rea yang ngomong saya tidak pembelaan. Iya. Pas Sakti yang ngomong puyeng nih. Aduh. Masa harus cabut nih. Masa sih gajinya lebih gede gitu kan. Iya. Tapi itu kalimat dari tadi di dua-dua subhanallah. Itu yang mau saya sampaikan juga Pak Ustadz. Saya sangat mengagumi dua sosok ini, luar biasa. Nah pemirsa, ini ada info nih untuk kalian yang memiliki aktivitas yang padat. Contohnya seperti bintang tamu kita pada malam hari ini. Pasti sering merasakan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Tapi jangan khawatir lagi dengan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Karena sekarang ada Stop X, krim analgesik yang meringankan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Karena Stop X mengandung counter iritan yang memberikan rasa hangat. Dan kandungan pereda nyeri Stop X lebih banyak dibandingkan produk sejenisnya. Ditambah lagi ada benzil nikotinat yang membantu penyerapan. Sehingga proses penyembuhannya pun menjadi lebih cepat. Jadi jangan lupa sediakan selalu Stop X dimanapun Anda beraktivitas. Stop X, ekstra hangatnya, ekstra khasiatnya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap bareng kita di Chatting dengan dia. Yang disampaikan sama Pak Ustadz Yusuf Mansur, tadi hidayah bisa datang kapan aja, dengan kejadian apa aja. Ini terjadi pada Mas Sakti yang berawal dari melihat buku. Kalau Mas Rey, ya kita mau tanya nih. Rey, awalnya gimana Rey untuk akhirnya terjun ke dakwah? Awalnya sih itu kelas 1 SMA tahun 96. Saya diajak sama kakak ipar duduk dalam satu majelis tabligh akbar lah bisa dibilang ya. Ya. Situ saya, ini kok maksudnya isi tausiahnya lain gitu kan. Ini saya nyaman di situ, terus lingkungannya juga saya nyaman di situ. Tapi itu hanya berlangsung selama 3 tahun karena setelah lulus SMA saya kuliah ke Jakarta. Di situ saya tidak ada suasana dan saya pun belum paham betul gitu ya. Jadi akhirnya tertarik lagi kepada kehidupan jahiliyah sekurang lebih ada 5-6 tahun lah. 5-6 tahun itu sudah sama Naim bahwa saya berada dalam kehidupan jahiliyah, tapi subhanallah alhamdulillah Allah SWT kasih saya hidayah lagi. Allah ingatkan saya lagi. Akhirnya di bulan Ramadan waktu itu saya datang ke Darut Tauhid, ke pesantrennya Agim. Malam Jumat saya dengar tausiahnya gitu kan. Saya beritikaf di sana. Dan 10 hari terakhir akhirnya saya ambil keputusan saya harus dakwah lagi. Saya harus khuruj lagi, saya harus keluar lagi, saya harus lebih serius lagi dibanding sebelumnya. Akhirnya saya cari-cari jemaah yang mau itikaf atau mau khuruj 10 hari tapi tidak ada. Saya ketemu 3, yang ada yang keluar 3 hari waktu itu. Akhirnya saya keluar sama itu dan alhamdulillah sampai saat ini. Jadi setiap bulan saya selalu keluar, saya bilang keluar ya. Keluar dari kehidupan saya sehari-hari, keluar dari pekerjaan saya untuk sementara waktu gitu kan. Ketika tidak bisa 3 hari saya keluar 2 hari. Ketika nggak bisa 2 hari saya keluar 1 hari. Ketika tidak bisa 1 hari saya keluar walaupun 1 jam gitu kan. Yang penting setiap bulan harus ada kontak dengan usaha islah diri saya. Itu yang dibilang iktikaf gitu Pak. Ya. Jadi ini jemaah tabligh ya. Oh iya. Jadi program lah. Program memperbaiki diri. Program islah. Kalau saya lebih senang dibilang dakwah islahiyah, maksudnya dakwah untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Karena dampak dari dakwah ini kalau saya rasakan bukan saya jadi pintar bicara lalu saya bisa ceramain orang. Tapi dengan saya senantiasa bicara kebesaran Allah, bicara kemuliaan Rasulullah, perjuangan Rasul dan para itu otomatis mengingatkan saya sendiri. Otomatis membuat saya
ingin melakukan itu gitu. Ketika sesuatu dibicarakan maka itu kan bakalan jadi. Memang caranya simple sih, simple caranya. Jadi baca hadis, dengerin. Nah ini pun saudara-saudara pemirsa bisa lakukan di rumah. Jadi saudara tinggal beli Fadilah Amal, atau saudara beli Riyadhus Shalihin yang terjemah, atau saudara pasti punya Quran toh, Quran terjemah. Usahakan habis subuh bersama keluarga, Istri yang mana? sama istri dan anak-anak. Yang penting kita ini kan gelas kosong sebenarnya. Jangan sampai diisi sama yang enggak gitu kan. Nah, kalau bisa gelas kosong kita ini diisinya sama Quran. Subhanallah deh. Oke, nah Mas Sakti ini gue pernah ke India ya, pernah ke Baghdad, pernah ke Pakistan dalam rangka belajar atau apa tuh Mas? Baghdad belum pernah deh. Oh Baghdad belum? Oh Pakistan ya? Saya bingung juga waktu pulang tuh lihat, saya belajar ke Baghdad, waduh. Nah iya, itu dia dari salah satu artikel saya baca. Oh enggak ke Baghdad ya? Enggak, jadi India. Waktu itu saya belajar pertama kali ke India, ke Pakistan, Bangladesh, ke Mekah juga, ke Madinah juga. Oh Bangladesh ya. Terus balik bulan apa sih 2006-an tuh ya. Nah, 2006-an itu. Ya di sana lebih kepada belajar dakwahnya ya. Lebih kepada belajar dakwahnya dengan hikmah, sama lembut, kasih sayang ya. Terus menarik juga tuh. Ingat dari ceritanya Re tadi masalah istri yang ditinggal tadi. Yeah. Saya waktu mau pergi gitu juga Tat. Duit udah aku siapin nih mau pergi ya kan. Ada yang minjem teman, katanya mau dibalikin sebelum saya berangkat. Iya. Ini saya mau berangkat, nggak kelihatan batang hidungnya. Terus kami kan diajari coba selesaikan masalah dengan sholat, dengan amal. Bayar wudhu, sholat, baca yasin. Terus kata Pak Kiai tempat saya tuh di ayat yang di situ ada kata mubinya diulang 7 kali katanya. Udah doa dengan izin Allah sudah ke ATM, masukin kartu ke ATM. Saldonya udah nambah lebih malah. Sampai sekarang ditanya uangnya dari mana ya dari Allah. Habis nggak tahu dari mana. Nanti ya. Dani minta ditulisin tuh. boleh Mas Sakti. Mas Sakti sekarang benar-benar stop dari musik. Saya masih buat lagu-lagu religi ya, baru selesai juga. Saya masih buat beberapa lagu, ada 6 lagu kemarin baru selesai juga. Terus di samping itu buat iseng-iseng aja bahwa saya masih main musik, masih lagu-lagu religi. Kalau teman-teman masih main teman-teman Salam itu sekarang pun masih. Di samping saya juga ada bisnis lain lah. Bisnis lain yang untuk itu, untuk apa? Untuk dapurnya ngepol insya Allah. Oh bisnisnya, saya tahu bisnisnya ya. Terus enggak sama sekali saya enggak meninggalkan sama sekali enggak. Ya, jadi saya tetap main tapi lagu-lagu religi. Dan saya karena mungkin saya sama teman-teman kan kalau teman-teman kan terikat kontrak tuh satu perusahaan rekaman kan. Iya benar. Saya akhirnya memilih sendiri supaya saya nggak terikat gitu sama. Sementara kan saya sudah jadwal ngaji, jadwal ini. Jadi saya memilih untuk solo, saya tetap buat gitu. Iseng-iseng sambil satu sisi saya juga lagi belajar wirausaha nih dari Ustadz Yusuf Mansur nih. Pas. Oke. Terima kasih. Asik Pak Ustadz. Ntar ajarin Pak Ustadz bisnis. Pak Ustadz kan jago bisnisnya. Udah itu sebaik-baiknya bisnis itu yang tadi itu. Oh bisnis di jalan Allah. Kerja sama Allah aja gaji gede. Nanti ayatnya saya tulisin pemirsa. Pas sekalian doa di segmen akhir segmen kelima. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Dan pemirsa ya, Mas Sakti, Mas Re, di dalam surah Ali Imran 104-105 gitulah. Allah ngasih garansi mereka-mereka yang hidupnya senang, bahagia, jaya, sukses itu siapa? Ternyata subhanallah, mereka yang jadi prajuritnya Allah. Mereka yang menjadi perpanjangan tangannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estafet dakwah. Bunyinya sederhana sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi satu bagian, satu kelompok, satu golongan, satu umat yang mengajak pada kebaikan, menyeru pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah keburukan.
Dia mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itu pasti hidupnya itu bahagia, senang, sukses. Subhanallah. Iya. Dominnya adalah Allah. Ini nanggung adalah Allah. Makanya teman-teman ustadz yang saat ini sempat ngelihat, kalau udah ada di track kayak saya gitu, kayak jangan nyari-nyari gitu. Jangan nyari yang enggak gitu. Lempeng aja. Tahu kan naik itu saya. Enggak usah pengen apa, lempeng aja deh. Ntar kan naik gitu. Sabar gitu. Insya Allah. Dan tidak perlu harus jadi ustadz kan. Untuk menyeru kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nggak perlu jadi ustadzah. Nggak perlu lu cetak foto dulu terus kartu nama ustadz gitu, nggak perlu. Jalan aja jalan kasih tahu orang. Kayak sekarang nih udah jam berapa nih waktunya sholatnya kan. Seperti itu ngasih tahu apa, mencegah orang. Pasti senang. Itu udah mengajak kebaikan tuh Pak. Orang-orang sekitar kita Pak Ustadz. Pak Ustadz, kesimpulannya apa Pak Ustadz tentang hidayah malam hari ini? Ya emang tadi menarik sekali pemirsa. Pertama pemirsa jangan merasa sudah benar juga ya. Kita semua tetap pencari hidayah. Betul ya Allah. Tapi untuk saudara-saudara sudah berada di posisi itu, harus ngajak. Bagaimana saya terkesan sekali dengan almarhum Gito Rolis. Benar. Itu kan ada orang ngajak beliau kan. Dia mula-mula dia apa sih gitu loh. Ternyata orang itu asar datang lagi. Ngajak lagi sholat. Ngajak lagi ke masjid. Pasti gitu. Lama-lama. Jangan-jangan emang gue harus sholat kali ya gitu. Terus Gito Rolis kan akhirnya sholat lah. Dan kemudian Allah yarhamu. Allah kasih dia husnul khatimah subhanallah. Ya. Artinya ya saudara-saudara harus mengajak orang. Jadi jangan takut. Kalau udah soleh aja loh. Ayo gak apa-apa ajak aja gitu orang. Mau dia ngerti kayak dia gak ngerti kayak. Mau dia setuju kayak dia gak setuju kayak. Memang sih saya kadang-kadang geleng-geleng kepala juga sama teman-teman jemaah tabligh gitu. Kadang-kadang dia nggak ngeliat rumah, dia main ketok aja, main najak aja, nggak taunya Katolik, Kristen. Tapi karena apa panggilannya seperti itu, tidak sedikit di antara mereka akhirnya harus merasa terbaik. Kita nih merasa suka underestimate, dia emang nggak bakal mau lah, gua ajak lah gitu. Padahal Rasulullah pernah mencontohkan kan bagaimana Rasulullah SAW mengajak Heraklius, mengajak pembesar. Kalau kayak kita sekarang SBY nih Pak SBY itu nyuratin Clinton, bukan untuk urusan Gaza, tapi untuk menyembah Allah. Kayaknya nggak ada tuh ya. Nantilah kalau saya suatu saat ditakdirkan Allah gitu ya. Amin. Amin. Gua mau suratin semua kepala negara ya. Nah sekarang Pak Ustadz katakan... Ini kayaknya bukan kesimpulan. Mesa, maksudnya jadi nggak enak nih. Maksudnya ya cobalah, berdakwah lah. Gitu. Berdakwah tuh tidak mesti harus ilmunya banyak. Tidak mesti harus punya pengalaman banyak. Just do it. Yang penting hati bersih, lapang, kita tidak ada pretensi apapun. Insya Allah. Ikhlas. Itu ngingetin, ngajak hal-hal kecil itu udah berdakwah tuh. Yes. Oh, iya. Itu jangan ke situ. Gitu. Kira-kira. Oke, nah sekarang kalau Pak Ustadz kan mengajak itu bagus. Sekarang juga saya mau mengajak Pak Ustadz. Apa? Saya ingin mengajak saksikan terus chatting dengan YM. Salam. Setiap hari Kamis dan Jumat. Jam 9:30 malam. Dan wisata hati setiap hari jam 5 pagi. Oh, karim. Mengajak kebaikan. Iya, boleh. Amin ya. Kita berdoa Bu, kita berdoa bareng-bareng Bu ya. Nah mudah-mudahan semua hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya kali ini istimewa. Yang mimpin biar Mas Sakti saja. Mas Sakti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min khataya. Allahumma firli walidayya rahimah kama rabbayani saghira. Allahumma firli mu'min mu'minat al-muslimin al-muslimat al-ahyan al-amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh orang Islam ya Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah setiap orang melihat kami ya Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah bagi setiap orang yang melihat kami ya Allah. Setiap orang yang kami lihat beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah yang mujib ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah. Dan penampilan spesial Pak Ustadz nanti yang akan menutup mereka berdua akan featuring. Oke, featuring. Jamming. Oke. Kita akan lihat penampilannya Ray, Nineball dan Mas Sakti X Silon 7 untuk semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Terima kasih buat jemaah yang telah hadir. Terima kasih Sakti, thank you. Salam buat keluarga. Ray, thank you. Salam buat keluarga. Total Kid, thank you. Saya Ustadz Yusuf Mansur dan Denny Catur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja buat Denny, boleh. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari